Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yon Trianda Karesta. Dengan 3 digit yang terakhir saya 060, saya merupakan mahasiswa dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Nah, pada kali ini saya akan membahas kontrol PID motor DC menggunakan Simulink. Ya, langsung saja. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu PWM. Jadi PWM adalah teknik yang digunakan untuk mengontrol jumlah daya listrik yang disalurkan ke suatu beban dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal digital sementara frekuensi dan amplitudenya tetap. Prinsip kerja dari PWM itu, PWM bekerja dengan cepat menyalakan atau on dan mematikan atau off suatu sinyal listrik secara berulang atau looping. Meskipun sinyalnya adalah digital, alias hanya memiliki dua nilai tegangan, misal 0 dan 5, penerima seperti motor atau LED merasakan nilai tegangan rata-rata yang seolah-olah merupakan sinyal analog. Pertama, itu ada duty cycle. Elemen kunci dalam PWM adalah duty cycle atau siklus kerja. Ini adalah perbandingan antara waktu sinyal berada dalam kondisi on, waktu satu periode sinyal atau T total. Nah, duty cycle itu dinyatakan dalam persentase. Rumusnya itu duty cycle sama dengan T on per T total kali 100%. Contoh duty cycle ada di sini 0, misalnya 0%, sinyal to off, 50% sinyal to on sama dengan on to off. 100% duty cycle itu sinyal selalu on. Nah, berikutnya ada tegangan rata-rata. Dengan mengubah duty cycle, Anda secara efektif mengubah tegangan rata-rata Vout yang diterima oleh beban. Meskipun tegangan maksimum atau Vin sinyal digital tidak berubah. Rumus dari Vout sendiri adalah duty cycle kali Vin. Ketiga, frekuensi tetap. Frekuensi sinyal PWM selalu tetap dalam sebagian besar aplikasi. Frekuensi yang dipilih harus cukup tinggi sehingga beban tidak dapat melihat atau merasakan pergantian cepat antara on dan off. Berikutnya, ada pengaplikasian PWM. PWM itu sangat populer karena efisien energinya yang sangat tinggi. On atau off, minim daya yang terbuang sebagai panas, dan kemudahannya digunakan dengan microcontroller. Pengaplikasian utamanya meliputi yang pertama ada pengaturan kecepatan motor DC. Duty cycle yang lebih besar menghasilkan kecepatan motor yang lebih tinggi. Pengaturan getaran LED atau dimming. Duty cycle yang lebih kecil membuat LED meredup. Dan yang terakhir ada pengendalian motor servo. Lebar pulsa menentukan posisi sudut motor. Berikutnya, konsep dasar dari encoder 2 pin. Konsep dasar encoder 2 pin umumnya merujuk pada incremental rotary encoder yang menghasilkan dua sinyal keluaran untuk menentukan gerakan putar. Dua pin data ini biasanya diberi label A dan B. Dan pin-pin ini menghasilkan pulsa gelombang persegi yang memungkinkan sistem elektronik mengukur tiga hal. Yang pertama, posisi atau jarak relatif. Berapa banyak pulsa yang telah dihitung. Kedua, ada kecepatan, seberapa cepat pulsa-pulsa tersebut dihasilkan. Berikutnya ada arah putaran, urutan sinyal A dan B yang muncul. Prinsip kerja dari encoder 2 pin itu bekerja dengan prinsip kuadratur encoder, yaitu menghasilkan dua sinyal, sinyal A dan sinyal B, yang memiliki perbedaan fasa 90 derajat satu sama lain. Yang pertama itu ada deteksi gerakan atau pulsa. Sinyal A dan B dihasilkan dari sensor yang mendeteksi pola pada disk yang berputar. Setiap kali terjadi perubahan dari logika rendah ke logika tinggi atau sebaliknya pada salah satu sinyal, itu menandakan perpindahan posisi tertentu. Dengan menghitung pulsa-pulsa ini, sistem dapat mengetahui perubahan posisi relatif dan dari poros. Berikutnya ada deteksi arah atau fasa. Karena adanya perbedaan fasa 90 derajat antara sinyal A dan sinyal B, maka urutan kemunculan sinyal akan berbeda tergantung arah putaran. Untuk arah putaran, misal yang pertama ada searah jarum jam. Hubungan sinyal A dan B itu sinyal A akan mendahului dari sinyal B. Misal kondisinya berlawanan arah jarum jam, maka sinyal B akan mendahului sinyal A. Nah, untuk kelebihan dan kegunaan encoder 2 pin, ada akurasi arah. Penggunaan dua sinyal dengan beda fasa 90 derajat memungkinkan deteksi arah putaran yang akurat. Berikutnya ada resolusi tinggi. Meskipun hanya memiliki dua pin, resolusinya dapat ditingkatkan dengan menghitung setiap transisi pada kedua sinyal. Kegunaan umumnya, encoder 2 pin sangat umum digunakan pada aplikasi yang memerlukan input kontrol dan penggunaan dan pengukuran gerakan seperti pengaturan menu digital, atau misalnya pada perangkat audio atau navigasi menu di layar LCD,
Kemudian ada pengukuran kecepatan motor DC, itu dipasang pada poros motor sebagai umpan balik atau feedback untuk mengontrol kecepatan dan posisi dalam sistem robotika dan otomatisasi. Berikutnya, MATLAB Function. Dalam ekosistem MATLAB, MATLAB Function adalah sebuah blok kode atau unit instruksi yang dirancang untuk menerima input, memproses data tersebut, dan menghasilkan output. Bayangkan fungsi ini seperti sebuah mesin. Anda memasukkan bahan mentah atau input. Mesin melakukan tugas tertentu dan mengeluarkan produk jadi atau output. Untuk fungsinya sendiri menjaga kestabilan sistem agar controller PID tidak error saat menerima input yang tidak valid. Untuk contohnya sendiri, yang akan kita gunakan nanti pada rangkaian yaitu None to Zero. Fungsinya sendiri menjaga kestabilan sistem agar controller PID tidak error saat menerima input yang tidak valid. Berikutnya, saturation dan integral anti-wind up. Saturation atau saturasi membatasi sinyal kendali sesuai batas fisik aktuator, misal dengan motor max 12 volt atau PWM max 255. Masalah atau minat terjadi ketika error tetap ada dalam waktu lama sehingga nilai integral menumpuk atau saturasi sehingga menyebabkan overshoot besar saat sistem kembali normal. Integral anti-wind up. Teknik ini untuk menghentikan akumulasi nilai integral ketika output sudah mencapai batas saturasi. Manfaatnya yaitu mempercepat waktu pemulihan sistem dan mencegah ketidakstabilan. Berikutnya ada kendali PID. Dari P sendiri atau proporsional, itu fungsi memberikan respon berdasarkan besaran error saat ini. Berikutnya ada I atau integral, itu menghilangkan steady state error dengan mengakumulasi error dari waktu ke waktu. Berikutnya ada D derivatif, memprediksi error di masa depan untuk meredam osilasi atau sebagai rep. Nah, untuk implementasinya sendiri menggabungkan ketiga parameter untuk mendapatkan respon motor yang cepat, akurat, dan stabil. Oke, langsung saja kita masuk ke rangkaian di simulingnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan blok-blok apa saja yang dibutuhkan untuk praktikum kali ini. Yang pertama kita ada blok di sini untuk PWM. Yang pertama ada blok from. Di sini ya, tulisannya PID atau tagnya PID. Kemudian di sini ada blok data type conversion dan kita klik dua kali ini diubah menjadi integral 6. Ya, yep, integral 16, integer 16. Kemudian di sini ada switch dan ada switch juga. Ini ada konstan, kemudian kita membutuhkan gain. Kemudian di sini ada blok PWM. Teman-teman bisa cari di library. Kita coba klik library browser. Lalu kita cari PWM. Nah, ini kalian menggunakan blok yang ini teman-teman. Kemudian di sini ada display untuk wiringnya seperti ini kurang lebih. Kemudian kita lanjut ke blok berikutnya. Jadi blok ini untuk membaca data encoder. Di sini ada blok encoder. Kalian bisa cari di library browser. Udah di sini ada goto, ini nama dari encoder, kode encoder. Kemudian di sini delay. Ini ada blok goto lagi dengan nama dari encoder previous. Di sini ada encoder lagi, blok encoder from. Ada dua from, encoder dan encoder previous. Kalau di sini ada subtract. Kemudian di sini ada goto, variabelnya itu delta encoder. Dan kita lanjut ke blok atau ke rangkaian low pass filter. Jadi untuk rangkaian low pass filter sendiri adalah ada konstan di sini dan nyambung ke goto, variabel yang alpha. Di sini ada slider. Slider ini kita hubungkan ke konstan yang menyambung ke alpha. Kemudian di sini ada subtract yang dihubungkan oleh konstan dan from variabel alpha. Kemudian nyambung ke produk. Kemudian bawahnya itu ada dari delay dan ada memori yang nanti ini akan seperti looping alias close loop. Kemudian di sini ada block from 2 yang menyambung ke produk
Ini variabel alpha dan delta encoder. Kemudian dari situ nyambung ke plus atau ya sum atau plus. Kita ubah aja menjadi plus plus atas bawah. Ini menyambung ke yang dari produk atas dan produk bawah. Kita plus, kemudian ini sebagai output yaitu speed filter. Oke, kita lanjut ke ini. Ini adalah blok kecepatan per second. Ini ada blok clock, dan di sini ada goto, di sini variabelnya time, di sini ada delay lagi, nyambung ke goto. Di sini ada dua from, yang nantinya akan di divide. Yang atas adalah speed filter, dan dan yang bawah adalah delta time. Kemudian di sini di bawah ada lagi dua from, variable time dan previous time, nyambung ke subtract plus minus, kemudian outputnya adalah delta time. Nah, di sini kita masuk ke pembacaan atau ini untuk membaca display dan grafiknya. Ini merupakan dari speednya ada error, di sini ada block speed, SP speed, dia nyambung ke display, ada encoder yang display, speed nyambung ke display, error ke display, dan semua blok ini dari speed dan encoder speed error itu nyambung nanti untuk membaca grafiknya di scope. Sebelahnya juga sama, PID dan PID yang untuk membaca juga semua masing-masing nyambung ke scope dan display. Nah, di sini kita masuk ke blok utamanya, kerangkaian utamanya untuk mengatur PID-nya ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan uh, menggunakan yang pertama ada blok SP speed, di sini blok from yang nyambung ke konstan, yang dimana konstan itu nyambung ke go to speed, nantinya akan nyambung ke rangkaian. Nah, untuk slidernya ini nyambung ke blok konstan yang nyambung ke SP speed. Nah, di sebelah SP speed itu nyambung ke sum. Dari sum terus kita sambungkan ke produk. Nah, produk bawahnya nyambung ke KP. Kemudian dari outputnya akan menjadi proporsional atau V. V nyambung ke output menggunakan goto dan from. Nah, dari sini, dari hasil output sum, kita ke bawah. Di sini ada block error, goto error. Dan kita ke bawah lagi, ini nyambung ke subtract. Nah, dari bawah yang subtract ini nyambung ke MATLAB function dan delay. Mungkin nanti aku akan jelasin yang MATLAB fungsinya ke akhiran. Aku bakal jelasin dulu rangkanya. Oke, lanjut. Dari output sini nyambung ke produk. Bawah produk satunya untuk input satunya adalah blok delta time. Kemudian dari outputnya itu ke produk dan nyambung juga ke blok konstan KI. Kemudian outputnya adalah integral nyambung ke blok I atau integral nyambung ke from go to nyambung ke sum. Oke, langsung kita tarik ke bawah lagi. Di sini ada subtract, di sini ada delay, output yang menghasilkan nyambung ke divide plus delta time juga. Outputnya lagi nyambung ke produk, bawahnya juga ada konstan untuk KD, dan output yang menghasilkan derivatif dan D menyambung ke blok D goto. Dari goto menyambung ke from, akhirnya menyambung ke sum outputnya. Nah, output dari ini adalah PID. Kemudian di sini ada blok speed. Nah, yang dimana ini kita gunakan speed karena kita ada dua percobaan. Yang pertama ada speed dan position. Yang pertama kita akan menggunakan speed dulu, nyambung ke sum bagian minus. Nih, kalau misalnya nanti untuk control position, nanti kita ganti bloknya jadi variabelnya encoder. Mungkin kita masuk ke MATLAB functionnya. Di sini ada codingannya. Di sini codingannya yang udah saya jelasin tadi di PPT. Ini fungsinya untuk mengurangi nilai error ketika nanti input membaca nilai yang tidak sesuai input, jadi mengurangi nilai error. Kurang lebih seperti itu. Mungkin bakal kita langsung apa nih, perlihatkan cara kerjanya. Nanti akan saya perlihatkan video saya praktikum secara langsung. Baik,
Ini akan saya tunjukkan video di mana praktikum dilakukan menggunakan motor DC langsung. Di sini motor DC bergerak. Eh, oh ya, maaf tadi saya ada lupa blok yang belum saya jelaskan. Jadi di paling bawah, di sini ada slider ya. Slidernya masing-masing nyambung ke blok konstan, KP, KI, dan KD. Fungsinya apa untuk mengatur konstan itu sendiri. Oke, kita lanjut ke videonya. Nah, jadi di video ini menunjukkan saya mengubah-ubah untuk nilai KI, KP, KI dan KP-nya. Jadi yang pertama di sini ada grafik untuk speed ya, untuk speed, dan ini grafik dari set point-nya terhadap set point, kemudian ada grafik terhadap PID-nya, PI dan D-nya. Bisa dilihat dari grafiknya seperti itu teman-teman, menghasilkan output seperti itu. Oke, di sini kita mengatur-ngatur untuk slider PID-nya dengan tujuan untuk mendapatkan nilai terbaik atau grafik terbaik. Jadi ya kurang lebih untuk menghilangkan nilai error. Jadi kita harus mengatur set point, harus mengatur nilai PID-nya. Untuk grafiknya, untuk speed seperti ini, untuk position juga seperti ini. Ya mungkin bisa dilihat sendiri grafiknya seperti apa. Intinya dari percobaan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai terbaik. Gimana caranya kita harus mencari nilai dari grafik terbaik, dimana nilai outputnya itu mendekati atau bahkan sama dengan nilai inputnya. Jadi di sini praktikum kali ini kita mengatur PID untuk mendapatkan output yang mirip dengan input atau bahkan sama. Oke, mungkin dari saya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Eh, ya, mungkin cukup sekian. Jadi kalau ini percobaan speed, maka from ini kita ganti speed, dan jika percobaan kita ditujukan untuk dalam position, maka ini kita ganti encoder. Oke, mungkin cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.